Nah, sesudah sembahyang awabin yang paling baik dikerjakan antara maghrib isya itu adalah membaca surah Alif Lam Tanzil As-Sajdah lawan surat Al-Muluk. Itu paling baik antara maghrib isya, karena bila kita baca sepasang surah itu Alif Lam Tanzil lawan Al-Muluk, bila kita baca itu waktunya antara maghrib isya, itu pahalanya sama dengan pahala yang didapat pada beribadah di Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasal. Wahdhar ayyuhal murid kullal hadari min tarkil jumu'ati wal jama'at, fa inna dhalika min 'adati ahlil batalati wa simati arbabil jahalat. Wahdhar, dan takutlah kamu, ayyuhal murid, wahai orang yang ingin menjadi kekasih Allah, bersangatan takut daripada meninggalkan sembahyang Jumat dan sembahyang berjamaah. Ini untuk laki-laki maksudnya, untuk laki-laki. Sedangkan perempuan, nah itu Jumat mereka kada wajib dan jamaah pun mereka kada muakkad. Laki-laki Jumat itu wajib dan jamaah itu muakkad baginya. Fa inna dzalika, bahwasanya yang demikian itu meninggalkan Jumat, meninggalkan sembahyang 5 waktu berjamaah, itu kebiasaan orang-orang yang pengangguran dan tanda orang-orang yang jahil. Di sembahyang 5 waktu berjamaah itu menurut pendapat yang kuat dari para ulama, hukumnya adalah fardu kifayah. Sembahyang 5 waktu berjamaah itu menurut pendapat yang kuat dari para ulama fardu jamaah bagi laki-laki artinya. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak ada uzur jamaah lalu dia sembahyangnya tidak berjamaah, nah maka itu tidak mendapatkan pahala sembahyangnya. Hadis Rasulullah menyatakan la salata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak ada pahala sembahyang bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sembahyang berjamaah di masjid.
Jadi artinya kalau rumah kita itu termasuk tetangga masjid, maka sembahyang 5 waktu itu mesti di masjid berjamaah. Kalaunya kita di rumah dan tidak ada uzur, maka itu kehilangan pahala sembahyang tadi. Hadisnya la salata li jaril masjid illa fil masjid. Arti tetangga masjid itu yang 40 buah rumahnya dari masjid, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Nah, bila tak kurung 40 buah, maka berarti itu tetangga masjid. Nah, sembahyang berjamaah tadi berbeda-beda pahalanya. Yang paling besar pahala sembahyang berjamaah itu adalah sembahyang subuh. Nah, jadi kalau umpamanya itu seseorang hanya bisa berjamaah 1 kali dalam 5 waktu, maka hendaklah dia berjamaahnya subuh, karena subuh itu paling besar pahalanya. Nah, pertama itu. Yang kedua, sembahyang berjamaah subuh itu adalah sembahyang berjamaah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Karena Rasulullah menyatakan sembahyang subuh berjamaah itu tidak bisa dilakukan oleh orang munafik, ujar Nabi kita. Nah, sembahyang berjamaah subuh itu tidak bisa dikerjakan oleh orang yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Jadi paling besar sembahyang berjamaah itu pahalanya sembahyang subuh. Nah, nomor 2-nya sembahyang isya. Nomor 2-nya sembahyang isya. Jadi pahala berjamaah sembahyang isya itu menduduki nomor 2. Nah, sehingga ada hadis pula yang mengatakan bahwa orang yang berjamaah sembahyang isya ditambah lagi berjamaah sembahyang subuh, maka itu sudah masuk orang itu menghidupkan malam dengan ibadah. Orang yang sembahyang isya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu sudah termasuk orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, nomor 3-nya sembahyang asar berjamaah. Nomor 4-nya sembahyang zuhur berjamaah. Nomor 5-nya jamaah sembahyang maghrib. Nah, itu urutan besarnya pahala berjamaah. Subuh nomor 1, isya nomor 2, asar nomor 3, zuhur nomor 4, maghrib nomor 5. Wa hafiz 'ala ar-rawatibil masyru'at qabla as-salah wa ba'daha. Dan peliharalah, jagalah sembahyang rawatib yang disyariatkan sebelum sembahyang dan sesudah sembahyang. Sebelum zuhur, sesudah ba'diyah zuhur, sunat asar, ba'diyah maghrib, qabliyah, ba'diyah isya, dan sunat subuh. Nah, itu termasuk rawatib masyru'at yang kita disuruh untuk mengekalkannya, menjaganya. Wahafiz, dan kekalilah olehmu, jagalah olehmu wahai seorang murid atas sembahyang rawatib yang disyariatkan sebelum sembahyang fardu dan sesudah sembahyang fardu. Wawazib ala salatil witri, dan kekalilah olehmu atas sembahyang witir. Kekalilah olehmu atas sembahyang witir, walaupun 1 rakaat, asal setiap malam itu ada sembahyang witirnya.
baik dalam musafir, baik diam di tempat di benua. Sembahyang witir itu mesti terus ada. Kekalilah ulihmu atas sembahyang witir. Witir paling banyak 11 rakaat. Yang tengah kada 5, kada 3 rakaat. Yang paling sedikit 1 rakaat. Jadi hendak mengerjakan 1 rakaat itu paling sedikit, yang paling sedang 3 rakaat, hendak membanyaki lagi 11 rakaat. Jadi kalau sembahyang witir sarakaat saja itu surahnya sesudah Fatihah, Qul huwallahu ahad, Falaq lawan Nas. Itu sudah baku, artinya mulai dari Nabi demikian. Bila sarakaat menggawi witir itu surahnya sesudah Fatihah, Qul huwallahu ahad, Falaq lawan Nas. Bila 3 rakaat melaksanakan witir, nah itu pun surahnya sudah ada juga, Fatihah, kemudian Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiganya Fatihah, Qul huwallahu ahad, Falaq dan Nas. Itu boleh dikerjakan sekaligus 3 rakaat. Misalnya usallil witra salasa raka'atin lillahi ta'ala. Aku sembahyang witir 3 rakaat karena Allah, sekaligus 3 rakaat, kada pakai tasyahud awal. Tapi yang lebih baik dari mazhab kita Imam Syafi'i, yang lebih baik itu 3 rakaat itu dilaksanakan dengan 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 rakaat itu disebut sunat muqaddimah witir. Sarakaatnya itu yang disebut witirnya. Jadi usallinya tuh usalli muqaddimatal witri rak'atain lillahi ta'ala. Aku sembahyang muqaddimah witir 2 rakaat karena Allah. Nah, kayaknya rakaat yang terakhir hanya usallil witra rak'atain, rak'atan lillahi ta'ala. Nah, kemudian kalau melaksanakan witir umpamanya hendak 5 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, lalu Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Fatihah, Qul huwallahu ahad. Salam, kan 2 rakaat. Karena 3 rakaat terakhir bacaannya yang kayak biasa itu. Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Fatihah Qul huwallahu ahad, Falaq lawan An-Nas. Kalau misal melaksanakan witir 7, rakaat pertama Fatihah Qul ya Qul huwallah. Rakaat kedua Fatihah Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Kedua Fatihah Qul huwallahu ahad. Nah, salam. Tambah pulang 2. Sama surahnya Fatihah Qul ya, Fatihah Qul huwallahu ahad. 4 rakaat dah. Nah, kita rakaat yang ketiganya kayak babulik kayak asal pulang. Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Sampai kayak tadi. Misalnya witir hendak 11 rakaat atau 9 rakaat. Nah, 2 pokoknya bacaannya Fatihah Qul ya, Fatihah Qul hu, itu aja. Cuma kayaknya di 3 yang akhir nah hanyar nang Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Pokoknya di 3 akhir tuh bacaannya sudah tetap Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la, Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah Ikhlas lawan Falaq lawan An-Nas. Wajib ala salatil witir, dan kekalilah sembahyang witir. Nah, melaksanakannya witir itu yang lebih baik bagi orang yang belum teratur bangun tengah malam. Yang paling baik melaksanakan witir itu sesudah ba'diyah isya.
sesudah ba'diyah isya. Jadi habis sembahyang isya wirid-wirid, nah sembahyang ba'diyah isya 2 rakaat witir. Terserah berapa hendak witirnya, 1, 3 atau sampai 11 tadi. Itu bagi orang yang belum tentu bangun di tengah malam. Kalau orang sudah biasa, sudah wiridnya bangun tengah malam, nah witir kain aja. Witir itu paampihan sembahyang, witir penutup sembahyang malam. Itu bagi orang yang sudah kebiasaan, sudah kuat kebiasaannya. Tengah malam bangun, tengah malam bangun, tengah malam bangun. Nah jadi witirnya kayaknya diandak terakhir sembahyang sunat. Wadduha, dan kakalilah sembahyang duha. Sembahyang duha 2 rakaat sampai 8 rakaat. Paling sedikit 2, yang sedang tuh 4, yang paling banyak 8, lebih pada 8 kada kawa lagi. Jadi sembahyang witir tadi boleh dilaksanakan dengan cara 2-2-2-2-2, 1. Boleh juga dilaksanakan sekaligus. Misal sembahyang witir 11 rakaat sekaligus saja kada langsung 11. Misal usallil witra, misal 11 rakaatan, aku sembahyang witir 11 rakaat sekaligus 11, boleh juga. Nah sembahyang duha ini boleh dilaksanakan 8 rakaat sekaligus, boleh juga dilaksanakan 4-4, boleh dilaksanakan 2-2. Pokoknya sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat. Nah sedangnya 4 rakaat, paling banyak tuh 8 rakaat. Kalau kita sembahyang duha 2 rakaat itu surahnya yang baik artinya lain pada itu boleh juga kada jadi soal, cuma hendak nang lebih baik. Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua wasyamsi wadduhaha. Rakaat yang kedua Fatihah dan wadduha wallaili idza saja. Mun 2 rakaat. Mun 4 rakaat Bang. Rakaat pertama kedua nang tadi sudah. Nah rakaat 3 nang keempat kayaknya qul ya qul huwallah tu aja lagi sampai habis. Nah, jadi 4 rakaatnya. Misalnya 4 rakaat jangan bertahayat kayak jadi sembahyang isya kayaknya, yang kayak sembahyang zuhur. Ya kalau sembahyang duha hendak langsung 4 rakaat jangan bertahayat awal. Soalnya aku sembahyang duha 4 rakaat lillahi ta'ala. Nah, rakaat pertama Fatihah wasyamsi wadduhaha ayatnya. Nang kedua Fatihah dan wadduha walaili idza saja. Rakaat ketiga Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat Fatihah dan qul huwallahu ahad. Itu nang abdal. Amunnya langsungnya apa misalnya Fatihah qul huwallahu ahad, Fatihah qul ya, boleh juga kada jadi kada apa itu surah itu hanya keabdalannya. Misal kada hafal wasyamsi wadduhaha, misal kada hafal wadduha, hendak sembahyang duha, nah cukup Fatihah qul ya. Ini Fatihah kulho, nak menambahi pulang 2, itu pulang surahnya kada apa-apa, sah aja, boleh aja, hasil aja pahala yang dimaksud. Tapi nang abdal tadi ya kayak tadi. Waktunya sembahyang duha itu mulai terbit matahari lewat 15 menit atau 16 menit. Misal terbit matahari jam 6 misalnya. Ini terbit matahari ini tiap minggu berubah-ubah. Nah, ada terbit matahari itu kadang-kadang jam 5 lewat 55, kadang-kadang jam 5 lewat 56, kadang-kadang jam 5 lewat 50 berapa. Cuman yang paling tinggi jam 6. Nah, misal terbit matahari jam 6 ditambah 16 menit. Nah, itu sudah masuk mulai duha. Jadi waktu duha itu
Nah, waktu duha itu mulai terbit matahari tambah 16 menit sampai orang azan zuhur. Itu waktu sembahyang duha. Ini misal jam 6. Ini kita ini jam 6 terbit matahari. Karena 6 lewat 16 itu sudah boleh sembahyang duha. Sampai orang azan zuhur. Namun yang paling abdal waktunya itu sembahyang duha dibagi antara jam 6 lewat 16 menit tadi dibagi sampai jam 12, ambil tengah jam berapa kira-kira. Nah itu paling abdal itu. Jadi misalnya jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah 6 jam. Nah jadi yang paling abdal itu ya pukul 9 sampai setengah 10 waktu. Itu paling abdal waktu sembahyang duha. Nah, antara jam 9 sampai setengah 10 itu waktu yang paling abdal sembahyang duha. Kenapa itu waktu paling abdal? Supaya menjaga jarak, jangan terlalu jauh lawan sembahyang. Nah, jadi kan sembahyang subuh kita. Nanti 3 jam sembahyang duha. Di 3 jam kena sembahyang zuhur, di 3 jam kena sembahyang asar. Nah jadi kada jauh jaraknya. Amun sembahyang duha misalnya jam 7 pagi, nah, banyak benar perayaan madang pukul 12 nih tuh ranggang benar. Nah supaya jangan ranggang antar sembahyang, lalu ditambahi sembahyang duha tadi di tengah-tengahnya itu. Wa ihya'i ma bainal isya'ain, dan lazimilah atas engkau menghidupkan waktu antara maghrib isya. Waktu antara maghrib isya itu waktu yang sangat mulia di sisi Allah, yang kedudukannya nomor 2 sesudah tengah malam. Jadi kalau kita kada kau beribadah di tengah malam, nah ambil antara maghrib isya. Nah itu menduduki itu. Nah jadi menghidupkan dengan ibadah antara maghrib isya, sehingga tidak ada perbuatan kita antara maghrib isya itu melainkan ibadah. Ibadah apa yang baik dilakukan antara maghrib isya itu? Satu, ibadah yang paling bagus adalah sembahyang awwabin. Itu ibadah antara maghrib isya. Sembahyang awwabin. Usalli sunnatal awwabin. Aku sembahyang sunat awwabin. Berapa rakaat sunat awwabin itu? Paling banyak 20 rakaat. 2 kayak sembahyang tarawih. Nah persis itu 2. Ayatnya terserah nama nang hafal, qul ya qul Allah aja kata harus ada apa. Nah 20 rakaat. Kemudian lagi kalau nang ambil nang sedang 6 rakaat, 3 kali salam. Nah, jadi habis sembahyang isya, sembahyang maghrib, wirid, ba'diyah maghrib, nah ditambah sunat awwabin. Hendak 20 atau nang tengah 6, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Usalli sunnatal awwabin rak'atain lillahi ta'ala. Nah paling sedikit 2 rakaat. Menang penting ada juga 4 di sunat awabin situ 2 rakaat barang. Nah, ada juga kita 4 golongan orang yang sembahyang sunat awabin 2 rakaat. Hendak 4 rakaat, hendak 6 rakaat, hendak sampai 20 rakaat. Jadi yang paling baik di situ antara maghrib isya itu satu yang kita laksanakan sembahyang sunat awabin. Usalli sunnatal awabin rak'atain lillah ta'ala. Fatihah kuliah Fatihah kulhu salam. Fatihah kuliah Fatihah kulhu salam. Fatihah kuliah Fatihah kulhu salam. Nah 2. Nah sesudah sembahyang awabin
yang paling baik dikerjakan antara maghrib isya itu adalah membaca surah Alif Lam Tanzil As-Sajdah lawan surat Al-Muluk. Itu paling baik antara maghrib isya, karena bila kita baca sepasang surah itu Alif Lam Tanzil lawan Al-Muluk, bila kita baca itu waktunya antara maghrib isya, itu pahalanya sama dengan pahala yang didapat pada beribadah di Lailatul Qadar. Nah, kalau membaca Yasin itu boleh aja Mbak Isa, kata Bapak. Membaca apa lagi, Waqiah Mbak Isa. Jadi membaca Yasin tuh Nabi kita menyatakan asal malam aja ya, jam berapa ke malam itu. Membaca Waqiah malam, jam berapa ke malam itu. Membaca surah Duhan misalnya malam, terserah aja. Cuma kalau khusus untuk Alif Lam Tanzil lawan surah Muluk Tabarak itu dibaca imbah maghrib nang sapasang itu bida lawan imbah isya pahalanya. Bila imbah maghrib kita baca Alif Lam Tanzil lawan Muluk tuh kita baca imbah maghrib, nah pahalanya sama dengan orang beribadah di Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi membaca surah itu 2 macam surah tuh jangan kada imbah maghrib. Kalau surah-surah lain ya imbah isya, kata Bapak. Nah, kalau masih ada waktu, masa awabin kita ambil yang 2 rakaat atau 4 rakaat, masih ada waktu lagi. Baca Alif Lam Tanzil, baca Tabarak. Masih ada waktu lagi sisa, hanya isya baca Yasin. Yasin kita baca. Masih ada waktu lagi baca Waqiah. Nah, masih ada waktu lagi baca surat Duhan. Nah, bila sudah habis waktu kada cukup, nang lain tuh biar tak imbah isya, kada Bapak. Tapi nang penting tadi Alif Lam Tanzil As-Sajdah lawan Al-Muluk itu mesti dilaksanakan antara maghrib isya, jangan keluar pada itu karena pahalanya jauh berbeda. Nah, ingat situ wakun sadidal hirsi ala imarati ba'da salati subuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma halalna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.